pun yang menjamin bahwa semaju-majunya ilmu pengetahuan, sesekuler-sekulernya perkembangan ilmu pengetahuan itu, kalau orang memelihara cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama, tidak ada sesuatu yang berbahaya. Yang ada sekarang ini yang menjadi momok itu adalah misalkan jihad, terorisme atas nama agama segala macam. Ini kan dendam-dendam. Itu dari hati yang sakit yang memelihara. Panduan yang paling utama supaya kita di alaf ini selamat sebagai manusia yang beragama dan berketuhanan. Itu saya mungkin ini pengalaman pribadi saya. Boleh. Pengalaman pribadi saya itu kayak gini. Jadi saya kan disiplin ilmunya kan filsafat dan teologi. Di Azhar itu belajar bertahun-tahun itu dan itu menjadi kering. Nah, saya bisa menemukan Islam yang benar-benar Islam itu adalah dalam pengalaman spiritualitas. Ya. Spiritualitas itu ya sufisme, tasawuf. Walaupun memang harus diakui bahwa fakta tasawuf dewasa ini itu juga tidak lepas dari kecenderungan yang melanda mazhab-mazhab Islam yang ada dalam rangka institusionalisasi, formalisme agama, formalisme ajaran. Jadi misalnya dalam tarekat itu harusnya tasawuf itu gini, harusnya tasawuf itu mentransformasikan dirimu ke dalam keinginan Allah, karena cinta itu adalah transformatif. Jadi kalau orang mencintai sesuatu, dia menyesuaikan diri dengan apa kekasihnya. Ya, orang misalnya kan nggak suka buah apel, kalau kekasihnya suka. Itu pasti bertransformasi. Begitu juga dalam perilaku. Ya. Nah, maka wajar kalau Islam atau agama itu dibangun di atas cinta. Nah, ketika tasawuf itu memberikan pengaturan atau pedoman bagaimana mentransformasikan diri ini ke dalam dirimu yang sejati. Ya. Tapi lama-kelamaan ketika itu mengalami institusionalisasi, mengalami formalisme, itu kemudian orang yang tadinya wasilah cara-cara untuk bertransformasi, misalkan melakukan zikir, itu menjadi esensi dan transformasinya lupa. Jadi kan di dalam tarekat misalnya orang lebih senang melakukan zikir tok daripada inti dari zikir itu adalah transformasi. Ya, nah itu maka ini juga nggak efektif. Yang efektif itu adalah tasawuf itu menjalaninya dengan pengalaman pribadi gitu. Jadi supaya mengalaminya sendiri, jadi bukan hanya sekedar mengetahui. Nah, menurut saya cara tasawuf ini yang bisa menyelamatkan hanya karena dia menurut saya sangat simpel, tapi itu gampang-gampang susah lah ya. Simpel karena simpelnya itu karena yang penting Anda tuh bisa menguasai hawa nafsumu. Ya, jadi setelah menguasai hawa nafsumu maka kamu bisa jalan dengan Allah, karena Allah itu dalam pengalaman sufistik, Allah itu tidak pernah gaib dalam pengalaman sufistik, nggak pernah gaib. Yang gaib itu ketika kamu dikuasai oleh nafsumu, maka Allah menggaib gitu. Jadi kan saya mengatakan Allah mengada ketika manusia lepas dari nafsunya, Allah meniada kalau orang dikuasai oleh nafsunya. Orang tidak mungkin menemukan Tuhan ketika dia dikuasai oleh nafsu syahwat. Dalam
hasrat-hasrat duniawi itu. Hasrat-hasrat duniawi itu hasrat-hasrat rendahan, ya, tidak mementingkan sesuatu yang bersifat ideal. Jadi menurut saya sih di dalam agama, bahkan dalam pengalaman saya, Islam itu tidak mungkin berisi kalau tidak dengan jalan tasawuf. Dengan tasawuf. Cuma tasawuf itu perlu juga reformasi supaya orang tidak fokus kepada formalismenya, kepada institusinya. Ya kan saya mengatakan bagi anak-anak milenial sekarang ini dia perlu tarekat virtual. Seperti apa itu? Tarekat virtual itu, menurut pengertian saya, tarekat virtual itu tidak mesti berguru kepada guru tertentu dan tidak mesti menjadi anggota resmi tarekat ya, secara organisasi. Tetapi dia menuju kepada Tuhan dengan menganut prinsip bahwa jalan menuju Tuhan itu sebanyak nafas manusia. Tariqu ilallah bi adadi amsal. Jalan menuju Allah itu adalah sebanyak nafas. Artinya Allah menyiapkan jalan-jalan kepada dia menurut kecenderungan pribadi masing-masing. Oke. Nah, tarekat virtual. Jadi tarekat virtual bisa belajar kepada Allah sendiri, bisa belajar kepada Rasulullah sendiri, bisa belajar kepada guru yang dia anggap dia bisa memberikan inspirasi kepada dia tanpa dia menjadi anggota tarekat secara formal. Itu. Nah, kalau mau cari bentuk fisik daripada tarekat virtual itu, menurut saya ada di maknya. Jadi maknya itu, jadi misalkan, apakah Mbah Nun ini bisa digolongkan sebagai mursyid tarekat? Tidak bisa, ya kan? Karena bahwa dia memberikan irsyad, dia memberikan pembimbingan baik itu fisik maupun spiritual, baik material maupun spiritual. Iya, memberikan pembimbingan, tapi tidak seperti yang dilakukan Syekh secara formal, kan gitu. Ya kan, pembimbingan itu ya, saya sebut pembimbingan secara virtual. Ya, bahkan orang bisa belajar kepada Canun melalui YouTube kan, gitu loh. Nah, tapi bahwa yang diajarkan, ya kan, yang diwacanakan, ya, misalnya dalam ma'iyah itu sebagai tarekat. Ya itu mau lebih dari yang lebih dari cinta, tidak ada. Cinta, kasih sayang, persaudaraan, kan itu yang dibangun di dalam tradisi tasawuf itu. Dan inilah yang menyelamatkan manusia, yang menyelamatkan peradaban, menyelamatkan yang menjamin bahwa semaju-majunya ilmu pengetahuan, sesekuler-sekulernya perkembangan ilmu pengetahuan itu, kalau orang memelihara cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama, tidak ada sesuatu yang berbahaya. Yang ada sekarang ini yang menjadi momok itu adalah misalkan jihad, terorisme atas nama agama segala macam. Ini kan dendam-dendam. Itu dari hati yang sakit yang memelihara hasrat-hasrat tanpa cinta, mahabbah.